Selamat datang di channel Story Moveku, tempat di mana cerita bergerak, mengalir, dan menghidupkan imajinasi. Bersiaplah untuk kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan penuh kejutan. Ayo bergerak bersama cerita. Sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Ke-36, Keputusan Melody. Bagaimana? Tanya Regina sambil mengangkat alisnya sebelah. Bibir tebal wanita itu menyunggingkan senyum licik. Sorot matanya menatap jeli ke arah Melody yang masih terdiam. Melody menahan sakit, marah, dan kecewa yang menerpa hatinya secara serentak. Wanita itu mengepalkan tangannya dengan dada bergemuruh. Tidak, aku tidak akan pernah meninggalkan Kak Gala. 1000 ancaman yang tante berikan tidak akan membuatku hengkang sedikit pun. Balas Melody dengan tegas. Regina berdecih. Wajah wanita itu masih terlihat tenang dan sengit. Padahal hatinya bergemuruh ketika mendengar jawaban Melody yang sangat jauh dari ekspektasinya. Yakin? Apa kamu tega membiarkan mamamu menjadi wanita malam? Menjadi wanita penghibur yang dinikmati pria hidung belang? Tutur Regina lagi dengan suara berbisik. Seharusnya aku yang bertanya seperti itu kepada tante. Apa tante sendiri tega membiarkan adik kandung tante sendiri menjadi wanita malam? Aku pastikan, mama akan bebas tanpa sentuhan tangan jahat. Tante. Balas Melody lagi yang membuat Regina semakin geram. Sorot mata wanita itu semakin menajam. Dadanya terlihat naik turun dengan cepat. Melody, seharusnya kamu menuruti perkataan tante. Jika kamu tidak menjalin hubungan dengan Gala, maka semuanya akan baik-baik saja. Geram Regina dengan amarah yang semakin memuncak. Tidakkah tante berpikir, kalau yang membuat semuanya kacau itu adalah sikap kalian sendiri? Tegas Melody yang kini terlihat lebih berani. Tante tidak merestui hubungan kamu dan Gala. Seharusnya kamu memahami itu. Suara Regina terdengar bergetar. Dan kami saling mencintai. Bukan hanya aku, tapi kami. Aku dan Kak Gala saling mencintai. Seharusnya tante memahami itu. Balas Melody lagi yang sudah tak mempedulikan seberapa besar amarah tantenya. Tante tidak setuju kamu dan Gala menikah. Aku tahu itu. Bahkan aku sudah tahu tanpa tante mengatakannya langsung. Lebih baik, sekarang tante pergi dan jaga kesehatan baik-baik. Terima kasih sudah memberitahuku kalau mama membutuhkan uang 30 juta. Melody membalikan badan, lalu segera masuk ke dalam kampus. Regina mengepalkan tangannya dengan amarah yang mencapai ubun-ubun, sorot matanya mengikuti langkah Melody yang semakin menjauh. Wanita itu kembali ke dalam mobil dan menjalankan roda empatnya dengan cepat. Setelah memastikan Regina pergi dari depan kampus, Melody kembali keluar dari gerbang tempat itu. Ia berjalan menuju minimarket yang terletak di seberang jalan kampus. Melody mengeluarkan ATM yang ditemukannya kemarin. Berharap saldo pada rekeningnya cukup untuk membantu sang ibu. Melody memejamkan mata sebentar sebelum melihat saldo yang sebentar lagi akan tertera pada mesin ATM. Ia menghitung mundur di dalam hatinya dan membuka kedua mata dengan perlahan. Jantungnya berdebar kencang. Tiba-tiba air mata menetes begitu saja. Saldo rekeningnya senilai 25 juta. Masih kurang untuk membantu ibunya. Entah harus kemana ia mencari uang 5 juta lagi. Rasanya tidak mungkin jika dirinya harus meminta kepada Gala. Mengingat bagaimana keadaan keuangan suaminya saat ini. Melody kembali memasukkan kartu ATM itu ke dalam tasnya dengan rasa kecewa dan sakit bercampur aduk. Masih terdengar jelas di telinganya, suara lemah sang ibu ketika memohon meminta bantuan. Melody segera menyeka air mata yang hampir menetes. Ia mengambil ponsel dan mencari sebuah nomor. Wanita itu langsung menghubungi nomor ayahnya. Saat ini, ia melupakan sejenak amarahnya kepada sang ayah, karena keselamatan ibunya lebih penting. Setelah beberapa kali hanya berdering, akhirnya panggilan telepon itu terhubung. Halo, Pak, ucap Melody untuk membuka percakapan. Meskipun hatinya masih menyimpan kekecewaan yang begitu besar kepada seorang pria yang selalu ia jadikan panutan. Iya, Mel. Ada apa? Suara berat Marcel terdengar tenang dan santai. Papa masih ada di Jakarta kan? Jawab yang jujur. Aku sudah tak butuh bualan, ucap Melody dengan nada bergetar. Sekuat tenaga ia menahan tangis.
Walaupun air matanya mengalir sederas hujan, namun tetap saja di sekitarnya tidak akan ada yang peduli. Iya, mungkin besok papa akan pulang ke Bali. Balas Marcel yang kembali menggoreskan luka pada hati putrinya. Melody merasa sakit ketika mendengar itu. Ia membayangkan selama di Jakarta, ayahnya tidur bersama wanita lain. Aku mau ketemu papa. Aku kirim alamatnya sekarang dan aku tunggu di sana. Jika papa bisa menemui pelakor itu kapan saja, berarti papa juga bisa menemuiku di mana saja. Aku tunggu. Setelah itu, Melody mematikan sambungan teleponnya secara sepihak. Tak peduli seberapa buruk sikapnya kepada sang ayah, yang jelas saat ini sikap ayahnya lebih buruk dari itu. Melody langsung mengirim alamat sebuah tempat kepada Marcel. Setelah itu, ia memesan ojek online untuk menuju sebuah kafe yang tak jauh dari kampusnya. Melody masuk ke dalam kafe seorang diri. Ia memilih sebuah meja yang terletak paling ujung. Wanita itu mengirim pesan bersama dengan sebuah foto yang ia ambil di tempat tersebut. Melody memaksa ayahnya untuk tetap datang ke sana. Mau tidak mau, Marcel menurut. Berharap dengan begitu Melody mau memaafkannya. Pria itu masuk ke dalam kafe yang sudah disebutkan putrinya. Melody melambaikan tangan ketika melihat seorang pria yang mengenakan jas hitam telah berada di dalam kafe. Marcel melihat ke arah Melody dan segera menghampiri putrinya. Pria itu duduk di hadapan Melody yang terdiam dengan bibir membungkam tanpa seulah senyum. Ada apa? Apa kamu tidak masuk kuliah? Tanya Marcel sebagai permulaan. Ada yang lebih penting dari itu. Jawab Melody dengan sorot mata lurus ke arah sang ayah. Marcel menautkan kedua alisnya seraya membalas tatapan intens sang putri. Papa minta maaf atas kejadian kemarin. Tutur Marcel. Aku sedang tidak mau membahas itu. Aku hanya meminta papa untuk membebaskan mama. Beri uang sebanyak 30 juta agar mama bebas. Ucap Melody dengan nada datar, tetapi dadanya menahan sesak dan sakit. Apa kamu sudah mendapat kabar tentang mamamu? Sudah. Bahkan sebelum aku, papa sudah mendengar kabarnya terlebih dahulu. Hanya saja, papa lebih memilih singa betina dibanding merpati yang sudah berada di dalam sangkar sendiri. Aku tahu, mama sudah menghubungi papa untuk meminta bantuan. Tapi papa yang sedang dibutakan oleh kabut pekat dari wanita itu, seakan lupa jati diri. Sekejam itukah, papa? Melody menggeleng. Wanita itu mengepalkan tangan di bawah meja. Bibirnya bergetar menahan isakan. Marcel terdiam membeku ketika mendengar penuturan putrinya. Mel, biarkan mama kamu menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Balas Marcel yang masih berani menyangkal. Sudah merasa benarkah, papa? Sampai berani berkata seperti itu. Pokoknya, aku minta sekarang juga. Papa bebaskan mama. Titah Melody yang seolah tak bisa diganggu-gugat. Tapi, Mel, bebaskan mama atau aku sama sekali tidak akan mau menganggap kamu sebagai papaku lagi. Marcel membuang napas kasar ketika mendengar ancaman putrinya. Walau bagaimanapun, ia tak ingin kehilangan Melody. Satu-satunya anak perempuan yang ia miliki. Oke, papa bantu. Marcel segera membuka ponselnya dan menghubungi nomor Arini. Aku mau dengar suara mama. Melody merampas ponsel sang ayah dan menekan layar loudspeaker agar suara Arini terdengar oleh keduanya. Sambungan telepon itu terhubung dan membuat wajah Melody seketika berbinar. Halo, Mas. Suara wanita itu terdengar parau. Bibir Melody bergetar menahan tangis ketika mendengar suara sang ibu. Halo, Mah. Ini Melody. Melody sedang bersama papa. Mama baik-baik aja kan? Tanya Melody dengan tak sabar. Melody. Sayang, tolong mama. Terdengar isakan dari seberang telepon. Melody yakin ibunya sedang menangis. Iya, Mah. Melody akan menolong mama. Papa akan segera melunasi hutang mama. Setelah itu, mama langsung pulang ke rumah ya. Jangan pergi lagi. Cerocos Melody dengan air mata yang tak terasa lolos begitu saja. Iya, sayang. Mama akan pulang. Arini, aku kirim uangnya sekarang. Ucap Marcel, memotong obrolan ibu dan anak itu. Iya, aku tunggu. Mas. Mel, sudah dulu ya. Papa mau kirim uangnya. Marcel mengambil kembali ponselnya dari tangan Melody dan memutuskan sambungan telepon itu.
Ia segera mengirim uang sesuai nominal yang dibutuhkan istrinya. Papa sudah kirim uangnya ke rekening mama kamu. Marcel menunjukkan bukti transaksi pada ponselnya. Memang seharusnya papa melakukan itu. Walau bagaimanapun, mama adalah istri papa dan berada di bawah tanggung jawab papa. Tutur Melody dengan nada yang kembali terdengar datar. Mungkin besok papa akan pulang ke Bali. Ucap Marcel secara tiba-tiba. Tapi aku yakin, papa akan kembali ke Jakarta untuk menemui Jalang itu. Amarah Melody seakan kembali ketika mengingat hal itu. Bisakah papa menjelaskannya sekarang? Tanya Marcel dengan nada pelan. Bukankah semuanya sudah jelas? Aku mengajak papa bertemu hanya ingin meminta papa untuk membantu mama. Sekarang, semuanya sudah selesai. Aku pamit. Melody bangkit sambil membenarkan kembali tasnya. Kamu mau ke kampus? Tanya Marcel sebelum putrinya keluar dari kafe. Iya. Jawab wanita itu singkat. Biar papa antar. Marcel ikut bangkit dari duduknya. Tidak perlu. Melody bisa sendiri. Wanita itu keluar terlebih dahulu meninggalkan ayahnya. Marcel mengikuti langkah Melody dengan cepat. Mel, papa antar. Ucap Marcel lagi sambil memegang lengan putrinya. Tidak usah. Tolak Melody lagi. Papa antar kamu supaya lebih cepat. Papa khawatir kalau kamu pergi sendirian. Marcel menarik tangan Melody dan merangkul bahu sang putri. Hati Melody terasa menghangat sekaligus sakit. Sebenarnya, ia sangat merindukan rangkulan hangat dari sang ayah. Marcel membuka pintu mobilnya dan menyuruh Melody masuk. Melody hanya menurut tanpa berbicara. Bahkan sampai Marcel menjalankan roda 4 itu, Melody masih terbungkam. Marcel mengantarkan putrinya sampai ke depan kampus. Melody pamit dulu. Ucap wanita itu seraya membuka pintu mobil. Ia segera keluar dan meninggalkan sang ayah. Melody tetap berusaha mengikuti materi di kampus, meskipun hati dan pikirannya belum pulih. Gala menjemput Melody lebih cepat dari biasanya. Bahkan kini pria itu sudah berada di depan kampus sang istri sebelum jam kampus Melody selesai. Gala rela menunggu daripada istrinya ada yang mengganggu. Melody keluar dari gerbang kampus dengan bibir yang seketika mengembangkan senyum saat ia melihat seorang pria bertubuh gagah sedang menunggunya. Melody segera menghampiri Gala yang sedang menatapnya dari kejauhan. Tumben jemputnya cepat. Ujar wanita itu dengan wajah berbinar. Aku tidak mau istriku ada yang ganggu. Tapi, kok mukanya kayak happy banget? Ada apa? Tanya Gala sambil memakaikan helm pada kepala istrinya. Nanti aku ceritakan. Sekarang kita pulang dulu. Melody langsung naik ke atas motor dan memeluk tubuh suaminya. Mau makan dulu? Kamu mau makan di mana? Tanya Gala setelah menjalankan motornya. Kita makan di rumah aja, Kak. Balas Melody dengan cepat. Makan di rumah? Berarti makanannya dibungkus dong. Enggak. Nanti biar aku yang masak. Emang gak capek? Pulang kuliah langsung masak? Enggak lah. Lagian, sayang bahan-bahan yang udah dibeli kalau nggak dimasak. Tapi aku lebih sayang sama kamu. Gala mengusap punggung tangan Melody yang melingkar pada perutnya. Rasa sayang tidak membuat kenyang. Melody menyentil pelan perut rata suaminya. Hahaha, ya sudah. Kalau kamu mau masak, biar aku bantu. Bantu habiskan. Ucap Gala yang diiringi tawa renyah. Keduanya tertawa lepas di atas motor yang terus melaju menuju kediaman mereka. Setelah tiba di rumah, Melody langsung menarik tangan Gala untuk duduk di sofa yang berukuran tidak terlalu besar di rumah itu. Ia sudah tak sabar ingin menceritakan hal besar yang telah ia lewati pagi tadi. Kak, aku dapat kabar gembira. Ucap Melody dengan wajah berbinar. Kabar gembira apa? Gala semakin penasaran. Aku sudah bisa menghubungi mama lewat HP papa. Terus, sekarang mama sudah bebas dan bisa pulang. Tutur Melody. Ia sengaja tak menceritakan secara detail, karena dirinya hanya ingin memberikan kabar yang menyenangkan saja untuk suaminya. Syukurlah. Tapi kok tadi kamu bilangnya bebas? Memangnya mama kenapa? Gala menatap dalam-dalam wajah istrinya yang terlihat begitu ceria. Selama ini mama disekap karena tak bisa membayar hutang arisannya. Tadi, aku meminta papa untuk membayar semua hutang mama. Akhirnya, papa membayar dan mama bisa bebas. Tutur Melody lagi. Setelah itu ia membuang napas lega. Syukurlah. Sekarang,
kamu jangan terlalu banyak pikiran lagi ya. Gala mengusap lembut kepala istrinya. Iya, Kak. Aku benar-benar merasa sangat lega. Melody menjatuhkan tubuhnya ke dalam pelukan Gala. Namun, tak lama kemudian ia melepaskan kembali pelukannya karena ponsel Gala berdering. Siapa, Kak? Tanya Melody penasaran ketika Gala telah memegang ponselnya. Papa. Jawab pria itu yang membuat wajah Melody seketika berubah tegang. Papakah Gala maksudnya? Tanya Melody lagi supaya lebih jelas. Iya, sebentar aku angkat dulu. Gala menggeser layar berwarna hijau dan menempelkan benda canggih itu pada telinganya. Halo, Pah. Halo, Gala. Apa kabar? Maafkan Papa baru sempat menghubungimu. Suara Arsen terdengar dari seberang telepon Gala. Kabar baik, Pah. Ada apa? Tumben sekali Papa menelpon. Gala menautkan kedua alisnya. Setelah ia keluar dari rumah, baru kali ini Arsen menghubunginya. Gala, Papa tidak benci sama kamu. Sampai kapanpun, Papa tidak akan membenci putra Papa sendiri. Papa juga tidak membenci Melody. Papa cukup memahami perasaan kalian. Tutur Arsen yang membuat Gala terdiam. Benarkah apa yang dikatakan ayahnya? Padahal, selama ini Gala berpikir kalau ayahnya memiliki perasaan yang sama dengan sang ibu, yaitu membencinya. Gala, kamu tetap putra Papa. Oleh karena itu, kamu berhak mendapat uang dari perusahaan seperti biasanya. Uangnya biar Papa kirim sekarang ya. Tapi jangan sampai mama kamu tahu. Tutur Arsen yang membuat Gala semakin bingung. Padahal, ia sudah tidak mengharapkan sepeser uang pun dari orang tuanya. Tidak apa-apa, Pah. Tidak usah. Gala sudah tidak mengharapkan apa-apa lagi dari Mama dan Papa. Tolak Gala secara halus. Gala, jangan dengarkan apa kata Mama kamu. Mama kamu memang egois dan keras kepala. Uang ini tetap hak kamu dan Papa akan tetap mengirimnya kepadamu. Tegas Arsen yang seolah tak mau dibantah. Tapi, Pah, kalau Mama tahu bagaimana? Nanti malah Papa yang kena masalah. Gala menghela napas berat. Tenang, semuanya dijamin aman. Papa tahu kamu dipecat dari rumah sakit dan sekarang kamu sedang mendirikan klinik. Tutur Arsen yang membuat Gala tercengang. Dari mana Papa tahu? Itu tidak penting. Papa kirim uangnya sekarang dan gunakanlah dengan baik. Jaga diri kamu dan juga istrimu di sana. Setelah itu, Arsen memutuskan sambungan teleponnya. Gala terdiam dengan wajah bingung. Entah harus bahagia atau bagaimana. Ada apa, Kak? Tanya Melody penasaran. Papa mau mengirim uang bagianku dari perusahaan. Jawab Gala. Beneran. Berarti Papa nggak marah dong. Papa nggak benci sama kita. Kedua mata Melody seketika berbinar. Papa tidak pernah mengatakan kalau ia benci sama kita. Gala mengusap pipi Melody dengan ibu jarinya. Aku tahu Om Arsen adalah orang baik. Melody tersenyum dengan rona bahagia yang terlihat nyata pada wajah cantiknya. Panggil Papa, karena dia juga papaku, bukan omku. Balas Gala dengan bibir yang ikut mengembangkan senyum. Iya, maksudku Papa. Maaf aku keceplosan. Melody menutup bibir dengan kelima jemarinya sendiri. Daripada ditutup pakai tangan, lebih baik ditutup pakai bibirku saja. Gala menarik tangan Melody sampai terlepas dari bibir seksi wanita itu. Ia segera menyambar bibir ranum sang istri dan melahapnya dengan rakus.